sih CapCut itu? Jadi CapCut di sini adalah aplikasi editing yang membantu video kreator untuk memproduksi video dengan cara yang lebih mudah. Kenapa dikatakan dengan cara yang lebih mudah? Karena kalian itu bisa membuat video hanya menggunakan dengan mobile telepon saja. Jadi kalian tidak harus memakai laptop dan lain semacamnya. Di CapCut ini, CapCut memiliki dua bagian utama. Jadi di CapCut ini cuma ada dua. Yang pertama, editing tools, tempat di mana kalian mengedit, membuat video. Yang kedua, yaitu template library, yaitu tempat di mana para template-template yang telah diproduksi oleh kreator itu dikumpulkan. Untuk pengguna CapCut sendiri itu terdiri dari laki-laki dan perempuan usia remaja dan dewasa di bawah umur 35 tahun. Untuk CapCut ini, CapCut tidak hanya hadir di Indonesia saja ya. CapCut juga hadir di beberapa negara lainnya, yaitu di Jepang, Korea, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Tetapi pusatnya ini menjadi satu. Jadi kalau di Indonesia itu ada problem gitu, berarti ya di negara lainnya itu juga sama gitu, karena pusatnya itu jadi satu, yaitu di Cina gitu. Cuman mempunyai beberapa cabang di beberapa negara tersebut gitu. Tetapi untuk pusatnya itu menjadi satu di Cina. Oke, di sini ada pengguna CapCut. Untuk pengguna CapCut sendiri itu pengguna bulanan aktif dari Indonesia saja itu sekarang sudah bisa mencapai 20 juta lebih dalam satu bulannya. Dari 20 juta orang tersebut, dari 20 juta pengguna aktif bulanan tersebut, itu 93%-nya itu para pengguna template. Jadi perbandingan kreator dengan para pengguna itu masih berbanding agak jauh. Untuk total template yang telah dihasilkan oleh kreator Indonesia itu sekarang sudah mencapai 15.000 lebih template yang dihasilkan dalam satu bulannya. Nah, ini adalah bagian utama tadi. Yang pertama editing tools. Editing tools ini yang dinamakan editing tools, tempat di mana kalian membuat video. Kemudian yang sebelah kanan ini ada template library, yaitu tempat di mana template-template yang telah dihasilkan oleh kreator itu dikumpulkan. Oke, di sini ada keuntungan menjadi kreator. Jadi apa sih keuntungan yang bisa kalian dapatkan jika kalian menjadi kreator di aplikasi tadi? Jadi yang pertama itu kalian jadi keuntungan yang pertama di sini adalah populer. Kenapa bisa dikatakan populer? Karena template yang kalian buat itu nanti oleh pihak CapCut akan didistribusikan kepada jutaan pengguna CapCut setiap harinya. Jadi otomatis kan kalian bisa terkenal gitu. Lebih dari itu, CapCut juga bekerja sama dengan TikTok. Jadi CapCut dengan TikTok ini ya bisa dikatakan satu perusahaan atau memiliki satu kesatuan gitu. Lebih dari itu, CapCut juga bekerja sama dengan TikTok. Hal ini akan membantu kreator untuk lebih dikenal dengan menyebarkan template yang dibuat. Jadi kalian pasti punya akun TikTok kan ya, tentunya. Jadi kalian boleh mengupload template-template kalian itu ke TikTok. Kenapa? Agar kalian bisa menarik pengguna dari luar CapCut untuk masuk ke akun CapCut kalian gitu. Banyak kok, coba kalian search di TikTok itu banyak sekarang para konten kreator di CapCut itu mengupload template-templatenya di TikTok gitu. Karena di TikTok itu sifatnya global.
Jadi kalau seumpama viewersnya banyak gitu ya, kemungkinan nanti template kalian itu banyak yang pakai juga gitu. Asalkan videonya itu terhubung dengan video template-nya gitu. Yang kedua di sini ada reward. Keuntungan yang kedua di sini adalah reward. Apa sih reward itu? Jadi kreator akan mendapatkan reward atau komisi jika template yang dibuat itu dapat diterima dengan baik oleh para pengguna. Dapat diterima baik oleh para pengguna di sini artinya template kalian itu banyak yang pakai. Oke, jadi di sini apa sih template itu? Jadi template di sini diartikan sebagai pola atau susunan dengan bentuk tertentu. Template adalah file yang memiliki format preset, sehingga format tersebut itu tidak harus dibuat setiap ulang ketika akan digunakan gitu. Di CapCut, template berarti seorang kreator itu membagikan proyek video mereka dari fungsi edit dengan pengguna lain, dan pengguna lain itu dapat menyalin semua format editing termasuk dari efek, filter, teks dari template ini, dan mengganti materi foto atau video menggunakan teksnya sendiri untuk menghasilkan kontennya sendiri. Nah, bagaimana sih cara membuat template yang menarik itu? Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama, cover foto yang menarik, tidak ada layar hitam atau gambar buram, dan gunakan judul yang menarik. Ya. Jika kalian mau membuat template, kalian harus cari kata kunci dari template tersebut. Oke, yang kedua di sini ada materi dan teknik editing yang menarik. Jadi materi editing kalian itu bisa menarik perhatian orang-orang untuk memakai template kalian. Jadi kalian harus selalu ikuti tren yang sedang berkembang dan disukai oleh pengguna, karena jika kalian membuat template yang sedang viral, sedang tren, itu naiknya cepat, maksudnya viralnya cepat, pengguna serta ekspornya itu cepat gitu. Dan jangan lupa untuk terus mengasah kemampuan editing kalian, karena kalian bisa lihat sendiri ya di beranda kalian, semakin hari template-template kreator CapCut itu semakin bagus. Jadi di sisi lain kalian harus membuat template yang sedang tren, kalian juga harus mengasah kemampuan editing kalian agar kalian mampu bersaing dengan kreator-kreator lainnya gitu. Yang ketiga di sini bagikan ke sosial media. Selalu share ke TikTok dan sosial media lainnya untuk menarik pengguna masuk ke CapCut. Jadi jika kalian punya followers banyak di Instagram, mungkin punya akun channel YouTube gitu, kalian boleh share video template kalian ke sana gitu, keluar CapCut itu boleh-boleh saja. Memang diperbolehkan oleh pihak CapCut untuk mengupload video template kalian di luar aplikasi mereka. Kenapa? Agar kalian itu bisa menarik orang dari luar aplikasi CapCut untuk masuk ke CapCut gitu. Oke, di sini ada hashtag. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan hashtag ini. Kenapa di setiap template itu kok ada hashtagnya gitu? Jadi gunanya hashtag di sini adalah untuk memunculkan template kalian di mesin pencarian.
Contohnya yang sedang tren hari ini apa itu? DJ Bali itu kan ya. Contohnya. Jika template kalian itu ada hashtag DJ Sound Bali gitu, ketika orang-orang menulis teks DJ Sound Bali, maka nanti template kalian itu akan muncul di bawah sini gitu. Jadi untuk memudahkan para user menemukan template yang dia cari gitu. Nah, selain memberikan keuntungan kepada si user tersebut, kalian juga akan mendapat keuntungan juga jika seumpama template kalian bagus dan dipakai oleh mereka, kan kalian yang untung juga gitu. Jadi jangan lupa untuk menggunakan hashtag yang sedang trending. Nah, bagaimana sih cara membuat template yang viral itu? Jadi yang pertama, kalian harus menggunakan musik latar yang sedang viral. Kalian juga bisa membuat template yang menggambarkan kreativitas dan lucu. Kalian bisa memadukan dengan efek, style, frame, animasi, dan lain-lainnya. Kalian juga bisa membuat template yang menggambarkan sebuah hubungan. Bisa itu tentang pertemanan, tentang pacaran, dan keluarga. Yang ketiga, kalian juga bisa membuat template yang mewakili suatu komunitas atau kelompok tertentu. Bisa itu dari gamers, K-popers, atau yang lainnya. Kalian juga bisa membuat template yang menggambarkan suatu momen kehidupan atau perayaan. Contohnya hari ayah. Kemudian di sini menggambarkan emosi atau perasaan seseorang, bisa itu senang, sedih, galau, dan lain-lainnya. Kalian juga bisa membuat template yang bertemakan keindahan atau estetik, contohnya seperti lirik-lirik video gitu, seperti transisi dan lain-lainnya. Dari standar template yang viral di atas ini, yang terpenting adalah template kalian itu bisa digunakan oleh semua orang gitu. Karena jika template kalian itu tidak bisa digunakan, maka orang-orang akan tidak jadi memakai template tersebut gitu. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Di sini ada event Hari Ayah dari CapCut. Ini periode tanggalnya dari tanggal 7 sampai 13 November ya. 1 minggu. Untuk pesertanya ini semua kreator. Jadi kalian harus membuat template yang bertemakan Hari Ayah tersebut, dan jangan lupa hashtag wajibnya ya. Di tiap template-nya itu harus kalian kasih hashtag, yaitu national di tiap hashtag yang kalian ikutkan untuk eventnya itu harus mencantumkan hashtag wajibnya berupa hashtag ini ya. Nah, untuk hadiahnya sendiri itu yang dihitung, yang diambil itu hanya top 25 ekspor selama 7 hari. Top 25 ekspor itu artinya template dengan ekspor tertinggi, 25 tertinggi ya, selama 7 hari. Nah, itu masing-masing nanti tiap template-nya akan mendapatkan $5. Template pemenang itu harus memiliki minimal 10.000 ekspor. Ya, template pemenang itu harus memiliki minimal 10.000 ekspor. Jika seumpama template Father's Day-nya itu mencapai 100.000 ekspor, maka hadiahnya itu nanti akan dikalikan 2 menjadi $10. Kemudian jika template-nya itu mencapai 350.000 ekspor, itu nanti dikalikan 5, jadi 5 dikali 5, maka kalian akan mendapatkan reward sebesar $25 dari template event tersebut gitu.
Template yang dianggap duplikasi atau memiliki gaya editing yang sama serta materi yang sama itu hanya akan dihitung satu kali saja ya. Jadi kalian buat template-nya itu kalau bisa yang beda gitu, jangan disamakan. Nanti kalau seumpama ada gaya editing yang sama serta materi yang sama itu nanti oleh pihak CapCut itu nanti hanya akan dihitung satu kali saja gitu. Nah, di sini ada beberapa detail tema Father's Day-nya ini. Nah, di sini ada tema Happy Father's Day. Kalian bisa membuat template yang berupa lirik atau status. Nah, di sini ada kombinasi editnya. Kalian bisa membuat berupa transition, frame, retro, effect, filter. Kalian bisa memadukan semua ini ya. Nah, di sini juga tentunya ada contoh linknya yang bisa kalian akses, kalian buka, kalian lihat videonya buat referensi video template-nya. Nah, di sini ada beberapa tema ya, kalian bisa lihat sendiri ini. Nah, di sini ada beberapa tema, kalian tinggal lihat saja itu linknya yang saya share di grup. Di sini juga sudah disediakan oleh staff CapCut-nya link untuk referensi kalian ya. Nah, di sini juga sudah disediakan materi kombinasi untuk event tersebut. Nah, di sini sudah disediakan, kalian tinggal lihat saja. Lalu mungkin jika kurang dimengerti ya, di sini kan ada linknya, kalian tinggal akses saja link tersebut. Di sini ada materi foto atau video, kemudian yang di atas ini ada musik dan soundnya. Jadi ini di sini sudah lengkap ya, jadi kalian itu tinggal akses sendiri saja gitu. Nah, untuk peraturannya itu ada di paling atas, yaitu ini periode eventnya yaitu 7 sampai 13 November. Untuk pesertanya itu semua kreator CapCut. Untuk hashtag wajibnya yaitu ini. Untuk hadiahnya yang dipilih itu hanya top 25 ekspor tertinggi selama 7 hari. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa typing di pesan dalam obrolan ya. Nanti setelah saya jelaskan, nanti saya baca pesannya. Kemudian di sini ada creator scoring system. Apa sih scoring system itu? Jadi sistem peringkat kreator CapCut adalah sistem komprehensif yang mengukur kemampuan template jangka panjang dan kontribusinya. Saat ini ada 7 level, dari level 0 sampai level 6. Dan di setiap level tersebut memiliki hak istimewa yang sesuai. Ada rentang skor untuk setiap level dan skor tersebut dihitung berdasarkan akumulasi riwayat template selama 7 hari. Jadi perhitungannya itu dihitung 7 hari setelah template-nya diupload. Jadi jika kalian itu uploadnya hari Senin, maka perhitungan ekspor template-nya itu dimulai dari hari Senin. Jika uploadnya hari Selasa, Rabu, maka dimulainya dari hari Selasa dan Rabu tersebut gitu. Jadi tidak usah khawatir gitu, kalian uploadnya hari Sabtu gitu, gimana nih Kak perhitungan ekspornya? Tenang saja, itu nanti dihitungnya dari Sabtu ke Sabtu gitu. Makanya pengiriman rewardnya itu delaynya 14 hari kerja gitu, karena ya sistem perhitungannya itu dihitung dari 1 minggu template-nya diupload gitu. Jadi mau kalian itu uploadnya hari apa, ya dihitungnya ya dari hari kalian mengupload template tersebut gitu. Kemudian di sini ada creator level benefit, yaitu benefit yang bisa kalian dapatkan di tiap levelnya. Jadi untuk yang baru lolos itu kan level kalian itu masih di level 0. Nah, kalian bisa mendapatkan benefit di level 0 itu. Kalian mendapatkan benefit yang pertama, analisa template, mendapatkan data analisa. Jadi setiap kalian mengupload template itu nanti kalian akan mendapatkan
manajemen data atau analisa dari template yang kalian upload. Jadi kalian bisa lihat views dari template tersebut berapa, yang like berapa gitu, yang memakai berapa, yang ekspor berapa gitu, nanti ketemu. Tetapi untuk ekspornya ini itu ekspor keseluruhan ya, yang ditampilkan di situ adalah ekspor keseluruhan. Sedangkan yang dihitung oleh pihak Keplat ini yaitu ekspor dari negaranya sendiri, yaitu ekspor lokal dari negara Indonesia gitu. Jadi kalau seumpama yang ekspor 10.000 belum tentu 10.000 itu dari user Indonesia semua gitu. Nah, kemudian di level 1 ini kalian mendapatkan benefit tambahan berupa official boost dan wallet. Official boost sendiri itu yaitu template yang memiliki jumlah viewers tinggi itu nanti oleh pihak CapCutnya nanti akan mendapatkan promosi boost atau dipromosikan kepada para pengguna lainnya. Benefit yang berikutnya itu wallet. Wallet di sini yaitu sistem dompet digital untuk penarikan reward mingguan. Jadi kalian bisa menarik rewardnya itu melalui akun kalian masing-masing, bisa melalui akun Dana, bisa juga langsung ditransfer ke rekening kalian jika kalian punya rekening ya. Jadi untuk rewardnya itu nanti tiap minggunya akan dikirim ke akun kalian masing-masing jika ada template kalian yang tembus ekspor 1000 ekspor ke atas gitu. Tetapi jika kalian sudah di level 2, untuk di level 0 dan di level 1 ini kalian belum bisa mendapatkan reward. Jadi jika kalian ingin mendapatkan reward, kalian harus naik ke level 2 terlebih dahulu. Tetapi ya ada yang nanya, seumpama ada yang nanya gini, saya ada di level 0 dan atau di level 1 gitu, tapi template saya ada yang tembus 1000 ekspor lebih, itu gimana Kak, dapat reward atau enggak? Jadi jawabannya itu tidak. Tetapi template yang tembus ekspornya itu banyak, itu nanti akan menambah poin di akun kalian agar kalian itu bisa naik ke level yang lebih tinggi gitu. Jadi setelah di level 2 kalian baru bisa mendapatkan reward. Di level 2 kalian akan mendapatkan tambahan benefit yaitu cash prize atau reward. Nah, baru setelah di level 2 kalian akan mendapatkan benefit yaitu cash prize atau reward. Jadi di level 0 dan level 1 itu belum bisa mendapatkan reward. Untuk bisa mendapatkan reward kalian harus naik ke level 2 terlebih dahulu. Template yang viral akan mendapatkan reward serta global extra bonus. Jadi template kalian jika nanti template tersebut yang ekspor banyak itu bukan hanya mendapatkan reward tetapi akan mendapatkan bonus juga. Kemudian di sini di level 3 itu ada tambahan benefit berupa community support. Community support di sini yaitu undangan bergabung dalam komunitas, informasi training dan workshop. Untuk community support ini nanti yang akan memanage langsung dari pihak Keplatnya. Nah, kenapa ketika mendaftar itu diminta nomor WA? Ya gunanya untuk menginvite kalian ke dalam grup-grup komunitas tersebut gitu. Kemudian di level 4 di sini kalian akan mendapatkan benefit tambahan berupa fast moderation. Fast moderation di sini artinya proses peninjauan yang lebih cepat daripada yang lainnya. Nah, mungkin yang di level 3 ke bawah itu proses peninjauan template-nya itu agak lama ya, tetapi jika kalian sudah di level 4, 5 dan 6 itu nanti mungkin tidak sampai 1 menit tuh. Kemudian di level 5 kalian akan mendapatkan tambahan benefit berupa CapCut Merchant, memiliki kesempatan untuk mendapatkan merchandise eksklusif dari CapCut. Nah, kemarin ini sudah dilakukan pengiriman merchandise oleh pihak CapCut dan sudah banyak yang menerimanya. Jadi kalian itu nanti tidak akan dipungut biaya sepeser pun, kalian cukup isi formulir untuk alamat rumah kalian saja. Kemudian di sini di level 6 kalian akan mendapat tambahan benefit yaitu berupa official collab dan operator verification. Official collab di sini yaitu kreator prioritas untuk bergabung dalam kolaborasi official CapCut. Nah, untuk official collab ini yang akan memanage nanti juga langsung dari pihak CapCut-nya. Top Creator Verification yaitu terverifikasi sebagai top creator. Jadi jika kalian nanti sudah di level 6, nanti akun kalian akan mendapatkan bintang biru atau lencana biru.
dan sudah terverifikasi sebagai top creator di aplikasi CapCut. Nah, di sini ada template rating. Template rating ini akan menghitung jumlah expert selama 7 hari setelah template diproduksi. Nah, yang mendapatkan global extra bonus itu template yang masuk ke dalam rating A dan rating S saja ya. Nah, jika template kalian itu mencapai 100.000 ekspor dalam 7 hari, itu nanti kalian akan mendapatkan reward serta global extra bonus dari template tersebut sebesar 20 US dollar. Apabila template-nya itu tembus 400.000 dolar selama 1 minggu, maka akan mendapatkan global extra bonus sebesar 200 US dollar untuk satu template tersebut. Jika seumpama ada dua yang tembus 400.000 atau 100.000, ya tinggal dikalikan 2 saja bonusnya gitu. Kemudian di sini ada reward policy. Jadi program insentif template itu hanya tersedia bagi kreator saja. Perhitungan hadiah didasarkan pada akumulasi ekspor selama 7 hari setelah template tersebut diposting. Dan hadiah akan dikirim ke dompet kalian setiap minggunya. Oke, kita masuk ke cash price basic level 2. Untuk kreator level 2 itu kumpulan bonus mingguan yang disediakan oleh pihak CapCut itu sebesar 2.000 US dollar. 2.000 US dollar ini nantinya dibagi rata ke seluruh kreator level 2, kreator CapCut level 2 yang template-nya tembus 1.000 ekspor atau lebih. Jadi kemungkinan dalam satu template-nya itu kalian bisa mendapatkan 0, berapa dolar gitu. Jadi mau ekspornya itu banyak ataupun sedikit, maka reward per template-nya itu nanti sama, karena di level 2 ini sistemnya full reward, yaitu dibagi. Kemudian di level 3 ini sama, sistemnya full reward, tetapi bonus mingguan yang disediakan oleh pihak CapCut-nya itu lebih besar, yaitu 6.000 US dollar. Nah, 6.000 US dollar ini nantinya dibagi rata ke seluruh kreator level 3 yang template-nya tembus 1.000 ekspor ke atas gitu. Untuk level 2 dan level 3 ini sama, sistemnya full bonus, tetapi yang membedakan cuman kumpulan bonus mingguan yang disediakan. Jika di level 2 yaitu sebesar 2.000 US dollar, berbeda dengan di level 3, sedangkan di level 3 yaitu 6.000 US dollar. Nah, ini dibagi rata ke seluruh kreator di tiap levelnya. Kemudian di level 4, 5, dan 6 ini sudah berbeda. Bukan full reward lagi, tetapi per ekspor, per 1.000 ekspor. Jadi untuk kreator level 4, 5, dan 6 itu hadiah akan diperoleh setiap 1.000 kali template diekspor. Jadi setiap 1.000 kali itu nanti dikalinya per 1.000 ekspor. Tetapi yang membedakan di sini, di level 4 itu hadiah maksimal untuk satu template-nya yaitu sebesar 50 US dollar, sedangkan di level 5 dan 6 itu hadiah untuk satu template-nya yaitu 100 US dollar. Untuk perhitungannya di level 4, 5, dan 6 ini dihitung per 1.000 ekspor kali template-nya itu. Untuk itu per 1.000 ekspor mendapatkan 0,5 dolar sampai 1 dolar. Itu tergantung mengikuti algoritma CapCut ya. Jadi algoritma CapCut itu bisa berubah. Bisa jadi minggu sekarang itu 0,8, minggu depan itu 1 dolar, dan minggu depannya lagi turun menjadi 0,8 gitu per 1.000 ekspornya. Jadi yang tahu ini hanya pihak CapCut-nya sendiri. Oke, buat yang udah join jangan lupa mengisi absensi ya, karena sayang gitu. Hitung-hitung biar kalian terlihat aktif di CapCut. Nah, di sini ada kreator level. Jadi sekarang itu ada 7 level di sistem yang baru ini, dari level 0 sampai level 6. Dan di setiap levelnya itu ada rating kreatornya, dari perunggu, perak, permata, sampai diamond. Nah, di sini juga ada berapa skor yang dibutuhkan
untuk naik ke level yang berikutnya. Jadi jika kalian di level 0 ingin naik ke level 1, kalian harus mengumpulkan 10 skor gitu. Dan begitupun seterusnya. Nah, skor kalian itu akan ditambahkan dan diperbarui setiap hari berdasarkan data dari hari sebelumnya. Skor kalian akan dihitung berdasarkan riwayat perilaku pada halaman template kalian. Skor akan dibagi menjadi 7 level dan kalian akan naik 1 level jika kalian mencapai skor minimum yang diperlukan untuk level tersebut. Jika kalian sudah mengumpulkan 10 skor, nanti kalian akan naik ke level 1 gitu. Skor tersebut terdiri dari yang pertama, yaitu ada yang namanya skor aktivitas, yaitu banyaknya jumlah template yang kalian posting dan banyaknya hari kalian memposting template. Yang kedua di sini ada skor kualitas template. Skor kualitas template di sini artinya banyaknya jumlah template kalian itu digunakan oleh para pengguna kemudian diekspor. Jadi semakin banyak yang memakai dan semakin banyak yang mengekspor template kalian, maka skor kualitas template tersebut dari template tersebut itu nanti semakin tinggi. Yang ketiga ada skor influencer, yaitu banyaknya jumlah pengikut yang kalian miliki. Yang keempat ada skor partisipasi aktivitas dalam CapCut. Jika kalian melanggar salah satu dari aturan tersebut, maka nanti akan dilakukan pengurangan poin dari total skor kalian. Faktor terpenting adalah skor kualitas template. Kenapa? Karena skor tersebut menyumbang bagian terbesar dari total skor kalian. Semakin banyak template kalian itu diekspor, maka semakin tinggi pula skor kualitas template-nya. Skor aktivitas Anda akan bertambah secara perlahan dan konsisten jika kalian itu memposting secara teratur. Untuk skor influencer ini adalah faktor yang paling sedikit berpengaruh, jadi jangan terlalu dipikirkan karena followersnya masih sedikit. Kemudian di sini ada cara meningkatkan skor. Jadi bagaimana sih cara meningkatkan skornya? Jadi yang pertama, posting template setiap hari untuk meningkatkan skor aktivitas kalian. Yang kedua, perhatikan tren yang sedang populer dan banyaknya jumlah pengguna yang menggunakan dan mengekspor setiap template kalian. Pastikan template kalian itu berkualitas baik, sehingga pengguna akan mengekspor video yang sudah jadi. Aktivitas ini akan meningkatkan skor aktivitas template kalian. Kemudian di sini berpartisipasilah secara aktif dalam acara resmi, contohnya seperti ada event hari ayah tersebut. Dan cobalah fitur baru untuk meningkatkan skor partisipasi kalian. Kemudian di sini bagikan template di luar CapCut dan berinteraksilah dengan penggemar Anda untuk meningkatkan jumlah pengikut. Jadi kalian silakan videonya itu di-share ke Instagram ataupun ke channel YouTube kalian ataupun ke akun TikTok kalian. Yang terakhir, ikut serta dalam membangun komunitas yang ramah serta tidak melanggar aturan. Nah, kemarin banyak yang bertanya-tanya, coba kalian buka akun CapCut-nya kalian masing-masing. Itu di akun CapCut kalian itu kalian klik profile lalu klik level dan manfaat. Ya, kalian klik level dan manfaat. Nah, di level dan manfaat itu di ketentuan levelnya itu ada tanggal berlaku hingga tanggal 31 bulan 12 tahun 2022. Nah, itu tanggal apa sih? Apa sih yang dimaksud di tanggal itu? Jadi banyak yang bertanya-tanya kemarin. Jadi tanggal tersebut itu adalah tanggal pengurangan skor. Ya, jadi pihak CapCut ini akan mengurangi skor kalian setiap 2 bulan sekali. Jadi bulan kemarin kan sudah dilakukan pengurangan skor. Jadi nanti akan dilakukan pengurangan skor kembali yaitu di bulan 12 gitu. Nah, untuk pengurangan skor di sini itu nanti akan dikurangi 10% dari skor minimum untuk level kalian saat ini. Jika seumpama kalian itu ada di level 1, 10% dari 10 tersebut kan 1, maka poin kalian itu nanti akan dikurangi 1 gitu. Jika seumpama contohnya kalian ada di level 4, nah 10% dari level 4 dari skor level 4 ini adalah 100, maka poin kalian nanti setiap 2 bulan sekali akan dikurangi 100 gitu.
Nah, di sini ada beberapa pelanggaran yang bisa mengurangi poin. Jadi yang pertama, menghapus template itu akan mengurangi skor yang sudah diakumulasi. Jadi template-template yang sudah lewat beberapa hari itu poinnya akan masuk ke akun kalian. Jika template-nya itu dihapus, maka poinnya juga akan terhapus. Kemudian di sini berulang kali mengupload template yang serupa untuk mendapatkan reward. Nah, itu juga termasuk pelanggaran. Yang ketiga, memposting video yang tidak sesuai dengan format template. Yang keempat yaitu mempromosikan aplikasi kompetitor. Contohnya kalian mengupload template dengan dikasih watermark aplikasi lain gitu. Atau kalian mempromosikan langsung aplikasi lain di template kalian, itu juga tidak boleh. Yang terakhir yaitu menyebarkan informasi yang tidak sesuai, melanggar aturan komunitas CapCut dan melakukan tindak penipuan. Nah, itu juga termasuk beberapa pelanggaran yang dilarang oleh pihak CapCut. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, di sini ada yang ada yang nanya, Kak, kalau misalkan udah lolos daftar lagi. Nah, kamu itu daftarnya sudah dapat berapa hari gitu. Jika seumpama masih kurang dari 1 minggu atau kurang dari 10 hari, lebih baik ditunggu saja ya. Karena dari pihak CapCut-nya sendiri itu disuruh untuk menunggu sampai 10 hari. Jika 10 hari itu kalian tidak lolos, kalian itu lebih baik daftar ulang saja. Halo Kak Fik, mau tanya. Iya, silahkan. Jadi nanti semisal udah level 5, baru level 5 gitu, terus ngajuin kaos dari AF gitu, langsung dikirim dia? Ya, nanti jika sudah naik ke level 5 ya, nanti jika seumpama tidak dikonfirmasi sama saya, kalian chat saja gitu. Nanti jika kalian konfirmasi ke saya, lalu saya cek di database agensi dan benar-benar sudah naik ke level 5, nanti saya akan kirim link Google Form untuk klaim kaos agensi tersebut gitu. Jadi kalian tinggal isi alamat rumah, nanti tinggal ditunggu untuk pengirimannya gitu. Kak, kalau boleh tahu, Bapak mau tanya, kan kemarin sempat ada pengumuman yang sempat dengar ada katanya Capcut mau adain kayak Capcut premium ya, yang kalau misalkan orang make bayar gitu, kayak misalkan mau diganti gitu. Untuk CapCut Premium ini kurang tahu. Iya, sekarang sudah ada fiturnya, cuman saya juga kurang mengerti sendiri tentang CapCut Pro ini. Tetapi yang tidak berlangganan CapCut Pro ini tetap bisa pakai template-nya kok. Ini saya update aplikasi yang terbaru. Ini saya tetap bisa pakai kok template-template orang-orang ini meskipun tidak di premium gitu. Ini kan baru rilis juga gitu, jadi masih dalam proses gitu, belum diterapkan sebenarnya. Oh iya. Ya juga mau ini mau tanya, kayak kan kayak akun yang udah gede ya, misalkan udah di atas 100 itu rata-rata pada sepi gitu. Emang dari pengikutnya yang pada turun apa gimana bang? Kayak nggak ada yang FYP gitu loh. Padahal ya udah up sempet sampai berapa, 1 bulan lebih, nggak ada yang FYP gitu. Cuma kayak capek itu nyerah. Karena butuh ini. Iya, memang sistem FYP ya kan kita nggak tahu gitu, kadang bisa jadi template yang kita buat secara tidak sengaja atau tidak niat, kadang itu bisa FYP gitu. Kadang kita sudah konsisten tetapi hasilnya nihil gitu ya. Kalian coba
upload template-templatenya itu ke TikTok gitu, atau kalian buat template-nya itu menarik gitu, di mix gitu Pak. Contohnya di TikTok itu intronya dikasih kata-kata apa gitu, atau kalian ya boleh share videonya ke TikTok gitu. Saya di TikTok itu banyak menemukan akun-akun kreator CapCut itu, paling banyak itu rata-rata dari agensi LDR, ada dari agensi HM, itu banyak kok yang mengupload template-nya ke TikTok gitu. Bang, bro sih mau tanya. Iya. Kalau penggunaan DJ baru ini bisa nggak meningkatkan jumlah ekspor bang? Penggunaan DJ baru, lagu-lagu baru lah. Oh, lagu-lagu yang sedang tren gitu, yang sedang viral gitu. Iya, rata-rata template-template yang lagi tren itu naiknya cepat gitu. Ya itu semua tergantung sih, kalau para pengguna itu cocok dengan template yang kalian buat, maka pengguna tersebut kan akan memakai template yang kalian buat itu gitu. Iya bang, karena pas scroll di TikTok tuh kan banyak tuh yang teman-teman gue tuh make tuh yang memang dari capcut tapi memang viralnya tuh ikutin track dengan tren AM, bisa juga lah dia gitu bang, ikutin tren AM. Saya ngikutin cara editannya, hanya kita nggak terlalu nirunya, lebih tepatnya menginspirasinya. Nggak apa kok, di tempat ini nggak apa, kalian mau membuat template dengan sound yang sama, dengan materi yang sama, dengan editing yang sama dengan kreator lainnya, itu nggak apa. Oke bang, masih bang infonya. Iya, sama-sama. Juga mau tanya bang, di AF ini udah ada kreator bintang biru nggak? Level 6 belum. Rata-rata masih sampai level 5 semua. Oh, level 5. Berarti kalau misalkan kita up setiap hari, itu kan bisa ningkatin skor. Jadi walaupun template itu nggak rame, tetap iya, walaupun template kalian nggak rame, tapi skor kalian sudah mencapai level 6, nanti kalian akan mendapatkan lencana bintang birunya. Ya. Oke, makasih bang. Jadi sekarang mau update sehari 50 itu. Itu level 6. Ya, makasih bang. Sama-sama. Bang, mau nanya bang. Ya, silakan. Kan ini ya, kan saya tadi kan ngepost template. Nah, terus sebelum itu kan saya ngecek dulu itu template saya itu bisa dipakai dengan layak atau enggak. Dan ternyata template saya itu masih ada kekurangan. Nah, itu langsung saya hapus. Nah, itu masuk kategori pelanggaran enggak? Oh enggak, jadi jika ada kesalahan ya, kalau bisa itu dihapusnya jangan sampai lewat 24 jam gitu. Jika sudah lewat 24 jam itu jangan dihapus, biarkan saja gitu. Tetapi jika ada kesalahan di template-nya itu nggak apa-apa kok, biarkan saja. Oh, oke. Makasih bang. Ya, sama-sama. Kalau misal nggak lolos kan daftar ulang Kak, terus ntar buat syarat videonya dibikin yang baru atau boleh pakai yang nggak lolos itu. Jadi setiap minggunya kan materi video dan soundnya itu kan diupdate ya. Jadi jika seumpama masih sama ya nggak apa-apa pakai video yang sebelumnya gitu. Tapi jika sudah berbeda, kalian buat video yang baru saja gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya tutup. Karena di Google Meet ini ada waktunya, yaitu maksimal 60 menit. Oke, baik.
Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja ya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa chat pribadi saya di WhatsApp. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan hadir malam ini untuk mengikuti workshopnya. Sampai berjumpa nanti di workshop berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.